Mbak ya. Oh ini Pak Menteri sudah gabung. Sudah standby ya. Selamat sore Pak Menteri. Ya, selamat sore. Ya. Selamat sore Pak Menteri. Selamat sore Pak. Wah, akhirnya bisa ketemu. Sore Pak. Sore Pak. Selamat sore Pak Menteri. Salam dari Selamat Merauke. sore Pak Menteri. Salam dari NTT. Wah. Salam kembali. Selamat sore Pak Menteri. Dari Surabaya yang kehitaman. Ya, kurang disiplin kayaknya. Ya, Pak Menteri mohon izin, saya Azrul, nanti kita dimulai dengan Mbak Masani Audrey. Mbak Masani ini Direktur DBL Indonesia, Pak, dan Mbak Sani dulu pernah beberapa tahun yang lalu dipilih pemerintah Amerika mewakili Indonesia program Women in Sport, Pak. Jadi dari seluruh dunia hanya ada 17 perempuan sedunia yang dipilih ikut program itu, dan Mbak Masani ini salah satunya, Pak. Jadi perempuan di industri olahraga, dan bukan atlet. Jadi harus di industri olahraga tapi bukan atlet. Jadi saya perkenalkan ke Mbak Masani Audrey, nanti Mbak Masani yang membuka, Pak Menteri, mohon izin. Terima kasih banyak. Ya. Salam kenal Pak Menteri. Ya. Kalau di televisi harus ada kata-kata salam olahraga ya Pak? Betul. Pak Menteri, terima kasih waktunya. Senang sekali kita akhirnya bisa bertemu dalam satu forum ini. Sebelum saya mulai juga saya mau perkenalkan Pak, di sini ada partner kami juga, ada Bapak Dendi Shan dari PT MPM distributor Astra Honda Motor, dan juga ada Pak Thomas yang juga merupakan Direktur PT Inkor Bola Pasifik, bola basket buatan Indonesia Pak. Dan sejak 2005 sudah mensponsori Liga pelajar terbesar di Indonesia sampai sekarang di 30 kota di Indonesia, Pak Menteri. Jadi beliau-beliau ini sangat membantu perkembangan DBL dari dulu satu kota di tahun 2004, 2008 kita memutuskan di 11 kota dan sekarang sudah di 30 kota, 22 provinsi. Jadi melalui forum ini di depan Pak Menteri saya mengucapkan terima kasih untuk partner-partner kita. Baik, teman-teman telah hadir bersama saya Bapak Zainuddin Amali, Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Terima kasih Pak, waktunya senang sekali kita bisa bertemu, bertatap muka secara online dengan para peserta dan stakeholder dari Liga Honda DBL. Di sini dari Aceh hingga Papua ada peserta, ada orang tua, ada guru-guru, ada panitia, ada juga para partner-partner dari Honda DBL dan juga teman-teman dari media. Di sini kita memang membatasi untuk peserta yang terlibat, karena kalau tidak nanti bisa ada 1,5 juta anak Pak masuk dalam Zoom, nanti bisa error kayaknya sistemnya Pak kalau kita izinkan semua bergabung. Jadi di sini perwakilan-perwakilan yang akan mengikuti kita di sesi tanya-jawab, dan juga kita punya Mas Asrul Ananda selaku CEO dari PT DBL Indonesia dan juga founder. Kita akan bertanya-tanya tentang bagaimana sikap-sikap DBL di masa pandemi ini, apakah ke depan memungkinkan untuk kita menjalani sebuah kompetisi di situasi yang seperti sekarang. Baik, Pak Menteri mohon izin, saya ingin bertanya Pak kepada Pak Menteri. Mohon maaf Pak, karena ini situasinya Zoom, memang secara online ini tatap mukanya agak berbeda, jadi saya harus menyesuaikan juga. Pak Menteri, pertanyaan pertama Pak, seperti yang kita semua tahu, pandemi ini adalah situasi yang dirasakan semua orang di dunia, untuk kita semua. Jadi saya ingin bertanya mengenai situasi pandemi ini. Pak, minat masyarakat terhadap olahraga di masa pandemi ini justru meningkat. Begitu juga kami lihat di DBL. Anak-anak muda masih terus berlatih menyiapkan diri, walaupun DBL masih menunggu kondisi pandemi. Bagaimana Pak pandangan Bapak melihat dampak pandemi terhadap olahraga di Indonesia, dan apakah ada hal-hal baru yang perlu kami tahu dari Pak Menteri? Ya, terima kasih Mbak Masani ya,
yang memandu kita. Mas Hasrul, ketemu lagi. Ya, Pak. Terakhir kita ketemu di GBT ya. Ya, Pak. Ya, pembukaan Liga 1 dan tadi sudah disebutkan para pendukung Pak Dendi, Pak Thomas. Semangat terus Pak, dukung terus DBL ya. Dan semua yang hadir, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dari Aceh sampai dengan Papua. Pertama, terima kasih saya diundang pada sore hari ini untuk ngobrol santai tentu ya tentang nasib olahraga Indonesia. Nah, saya ingin menyampaikan, mungkin juga itu yang dirasakan, tetapi saya ingin menyampaikan bahwa begitu adanya pandemi corona ini, semua kegiatan olahraga terhenti. Baik olahraga latihan, olahraga kompetisi, maupun olahraga masyarakat. Itu semua terhenti. Nah, sejak itu maka banyak hal yang kita alami yang tidak mengenakan, terutama yang ikut di dalam kegiatan-kegiatan olahraga itu. Jadi pengaruhnya luar biasa. Baik kepada pelaku utama olahraga itu, maupun yang di luar sebagai pelaku utama. Saya beri contoh. Ada 3 kegiatan olahraga kompetisi kita yang harus berhenti. Sepak bola itu ada Liga 1, Liga 2, kemudian basket ada IBL, voli ada Proliga, semuanya berhenti. Nah, begitu berhenti, berarti bukan hanya kegiatan olahraga yang terpengaruh, tetapi juga kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi bukan hanya dirasakan oleh pemain, pelatih, dan semua yang ada di lapangan itu, yang terkena dampaknya, tetapi juga yang ada di luar itu tetapi menggantungkan hidupnya dalam kegiatan olahraga tersebut. Misalnya, para penjual minuman, penjual gorengan, tukang parkir, yang hidupnya semua tergantung kalau ada kompetisi, ada pertandingan, ada kejuaraan. Demikian juga kejuaraan-kejuaraan yang non-profesional, yang amatir, banyak yang juga menggantungkan hidupnya dari hadiah, dari bonus, dan lain sebagainya. Ini semua terhenti. Nah, kemudian untuk olahraga latihan juga semua terhenti, Mbak Masani ya. Terhenti karena apa? Karena akhirnya harus latihan mandiri, dipandu secara virtual oleh para pelatihnya. Khususnya yang sangat terasa itu adalah mereka yang sebelum COVID ini ada di pemusatan-pemusatan latihan, baik pelatnas, pelatda, pelatkap, pelatprop, pelatkot, ya, semua terhenti dan harus latihan mandiri dan dipandu oleh pelatih secara virtual. Kita bisa membayangkan prestasi apa yang bisa kita harapkan dari latihan seperti itu. Orang hanya bisa latihan secara individu, apalagi olahraga tim, sepak bola, basket, voli, dan olahraga-olahraga tim lainnya. Tidak mungkin pelatih bisa menerapkan latihan-latihan untuk bentuk kerjasama tim dan lain sebagainya. Nah, olahraga masyarakat juga terhenti ketika itu. Tetapi begitu masuk mulai era normal baru, new normal, mulai ada kegiatan-kegiatan khususnya di masyarakat. Nah, tadi disinggung kenapa pada saat pandemi malah minat masyarakat untuk olahraga itu meningkat. Ya, pasti karena apa? Karena olahraga menjadi salah satu cara untuk menjaga kebugaran, dan dengan kita bugar, mudah-mudahan kita imun terhadap penyakit dan termasuk dari virus corona itu. Itulah yang membuat orang yang mungkin sebelum COVID orang ini malas berolahraga, tetapi begitu ada COVID, akhirnya jadi rajin berolahraga. Nah, ini yang harus kita tangani, dan mudah-mudahan sekarang ini sudah mulai ya,
Misalnya untuk untuk latihan kita sudah silahkan, tetapi protokolnya sangat ketat, protokol kesehatan. Kemudian untuk olahraga masyarakat sudah. Nah, saat pandemi ini ada 3 cabang olahraga yang meminta kepada kami supaya tetap diizinkan untuk melakukan pelatnas. Karena apa? Karena mereka sudah mempunyai tiket untuk lolos ke Olimpiade. Olimpiade yang juga terhenti. Kegiatan olahraga besar, PON terhenti, Olimpiade juga terhenti, dan akhirnya harus dipindah ke tahun 2021. Nah, ini kegiatan-kegiatan yang berpengaruh terhadap kehidupan olahraga kita. Nah, kita berharap ini sudah bisa jalan. Nah, 3 cabang olahraga yang saya sampaikan tetap melakukan pelatnas itu adalah bulu tangkis, angkat besi, dan menembak. Tetapi luar biasa ketatnya protokol mereka. Protokol mereka, bulu tangkis itu sudah lebih dari 3 bulan mereka terkurung di pelatnas Cipayung ya. Yang ada di dalam tidak boleh keluar, dan yang ada di luar tidak boleh ke dalam. Kalau dapat kiriman dari orang tua, paling cepat 3 hari baru boleh itu dibuka. Jadi sangat ketat sekali. Memang kami mempersyaratkan itu, mempersyaratkan kegiatan-kegiatan olahraga itu. Nah, khusus untuk DBL, karena ini terkait dengan kegiatan pelajar, nah ini juga bergantung kepada kegiatan sekolahnya itu mulai dibuka dan lain sebagainya. Itu kalau ditanya ininya, Mbak Masani, pengaruhnya luar biasa terhadap kegiatan olahraga kita. Di mute, masih di mute, Mbak? Masih di mute. Oke. Terima kasih Pak penjelasan Pak Menteri. Dari penjelasan Pak Menteri saat ini memang dari arahan pemerintah kita berjalan 3 bulan ya Pak, kita beradaptasi dengan keterbatasan-keterbatasan ini. Dan dari penjelasan Pak Menteri bahwa sudah ada beberapa olahraga yang diizinkan, tapi dengan protokoler ketat. Artinya keselamatan dan kesehatan itu tetap prioritas utama ya Pak untuk olahraga. Baik. Pak, mumpung di sini ada audiens Pak dari seluruh Indonesia, dari Aceh hingga Papua. Tadi ada dari Merauke, ada juga dari Kota Baikgawa Pak. Apa arahan Pak Menteri untuk anak-anak muda Pak terkait berolahraga di masa pandemi supaya tentunya menjaga kesehatan? Apakah ada program-program khusus Pak yang disiapkan oleh Kemenpora terkait masa pandemi ini? Ya, Kemenpora pada saat pandemi ini tentu pertama kami membuat protokol panduan ya secara umum untuk kegiatan olahraga, baik olahraga latihan, olahraga kompetisi maupun olahraga masyarakat. Itu kami sudah sampaikan ke seluruh cabang olahraga dan ke daerah-daerah, ke KONI pusat, KONI daerah, dan berbagai stakeholder. Nah, itu yang kami lakukan. Nah, yang kedua adalah kami juga membuat panduan olahraga di rumah. Bahkan itu kami perlombakan. Jadi di Kemenpora itu ada namanya senam stay at home. Itu pesertanya dari yang anak kecil sampai orang tua ada. Kemudian kami juga membuat tutorial untuk para lansia. Juga ada itu. Dan kemudian juga cara-cara olahraga tertentu yang dipandu oleh para ahli, itu kami sampaikan. Nah, kepada anak-anak muda, kita tetap minta untuk rajin berolahraga. Ya, kalau yang selama ini sudah menjadi atlet atau olahragawan, itu ya teruslah berlatih, paling tidak menjaga kebugaran. Nah, bagi yang tidak, ini anak muda kita karena contoh di beberapa negara, walaupun dia masuk usia yang tidak rentan, tetapi menjadi rentan sebagai pembawa. Ya, kita contoh di Italia itu kan saat begitu
puncaknya karena dibawa oleh anak-anak muda yang tidak peduli terhadap protokol kesehatan. Nah, maka di samping menjalankan secara serius protokol kesehatan, olahraga itu penting. Olahraga penting buat anak-anak muda kita, apalagi yang sudah masuk di dalam klub-klub ya, baik itu klub junior maupun klub-klub pemula yang ada di berbagai cabang olahraga, ya dia harus aktif ya, aktif, tetapi porsi latihannya tentu tidak seperti yang normal. Sebab dikhawatirkan kalau latihan seperti cara yang normal, malah itu bisa berakibat kepada daya tahan tubuh. Jadi sekarang ini yang kita pentingkan adalah kebugaran aja dulu ya, kebugaran terutama anak-anak muda kita supaya dia bugar, ada gerakan-gerakan fisik yang harus dilakukan ya, tinggal diukur aja. Tetapi kami dari Kemenpora membuat panduan seperti saya beri contoh tadi, senam stay at home, bahkan kita perlombakan. Kita perlombakan, itu bisa dilihat di media sosial Kemenpora. Kemenpora ya Pak? Ya, di Instagram, YouTube lah. Itu ada. Kita perlombakan sekarang sudah masuk fase yang ketiga. Ada perorangan, ada juga keluarga, dan pesertanya dari usia yang paling kecil sampai usia yang besar, dan ada hadiahnya. Coba bayangkan kita suruh untuk olahraga supaya dia sehat, tetapi Kemenpora juga memberikan hadiah setiap yang bagus tentu. Macam-macam kreativitas dari mereka, ada yang olahraga sambil menggunakan pakaian daerahnya, ada yang macam-macam lah. Bisa dilihat itu, dan untuk yang pertama saja ya, untuk episode pertama itu yang lihat itu sekitar 8 jutaan. Wow. Ya. Dan bahkan ada yang ngirim video itu Mbak Masani, bukan hanya dalam negeri, ada yang dari luar negeri. Orang-orang kita yang ada di luar negeri mungkin kangen juga, sambil senam dikirim, karena kami kasih panduan. Itu. Jadi itu yang dilakukan oleh Kemenpora supaya masyarakat kita tetap terpelihara kebugarannya. Siap, terima kasih Pak informasinya. Saya juga mengikuti akun Kemenpora Pak, jadi saya cukup memahami program-program apa aja yang dimiliki Kemenpora saat ini, khususnya buat anak-anak muda. Pak Menpora, saya minta izin, saya mau ke Mas Asrul sebentar, tapi nanti saya akan kembali ke Pak Menpora juga Pak dengan beberapa pertanyaan. Oke, silakan. Makasih. Mas Azrul, kemarin tanggal 4 Juli kan bertepatan dengan ulang tahun DBL. Sebenarnya ini momentum juga DBL menjalankan musimnya yang ke-17. Pertanyaan saya mungkin mewakili semua audiens di dalam ruangan ini, Mas. Kapankah Mas DBL akan menjalankan musim Sweet 17-nya? Ya, terima kasih Pak Menteri dan teman-teman semua yang sudah hadir. Ini tahun yang harapan awalnya manis banget gitu, karena DBL tahun ini secara perusahaan tahun ke-16, tapi secara liga ini Sweet 17 sebenarnya. Dan untuk liga SMA, anak-anak SMA, Sweet 17 itu kan seharusnya sangat istimewa. Tapi yang terjadi adalah pandemi ini, sehingga semua perencanaan, semua program kita harus benar-benar evaluasi total. Dan kita ini sedih banget karena kita ini sudah bersiap-siap terus membesarkan DBL. Sekarang ini sudah ada 40.000 lebih peserta, mewakili ribuan sekolah. Pesertanya aja datang dari 241 kota dari seluruh Indonesia. Kemudian penonton dan yang lain-lain itu melibatkan setiap tahun 1,5 juta orang. Itu kan, mohon izin Pak Menteri, ini sebenarnya liga olahraga terbesar kedua di Indonesia setelah Liga Sepak Bola, Pak. Jadi skalanya besar sekali, jadi kami dalam merencanakan 2020 dan selanjutnya ini harus sangat hati-hati. Meskipun ini anak muda, tapi kan dampaknya terhadap sekeliling, seperti tadi Pak Menteri sebut, misalnya sebagai carrier dan lain-lain itu sangat besar. Apalagi ini melibatkan, karena anak-anak muda yang main, tapi mungkin orang tua, kakek neneknya juga sangat terlibat, seluruh yang di sekolah terlibat. Jadi memang melibatkan juga Departemen Pendidikan dan lain-lain. Jadi ini sesuatu tantangan yang dalam 17 tahun ini tantangan terbesar juga. Malah di seluruh dunia memang nggak ada contohnya.
situasi seperti ini. Jadi kita memang menyiapkan plan A, plan B, plan C sampai Z. Kita terus ditanyai oleh peserta yang ada di acara ini, semuanya juga sudah bertanya ke kita, kapan DBL dimulai? Ada yang khawatir begini Pak, kalau ini tertunda tahun depan, anak SMA ini kan ada yang lulus Pak tahun depan. Jadi kalau ini tertunda tahun depan, nanti kita nggak bisa main. Akhirnya saya nggak pernah merasakan DBL itu kan sesuatu yang sangat menyentuh hati kami gitu, karena impian kami kan bikin panggung untuk mereka ini, tapi ada kekhawatiran mereka tidak bisa ikut. Jadi terus terang buat teman-teman semua di sini, kita tetap bekerja di PT DBL ini, tetap bekerja, Mbak Sani dan timnya, kita terus melihat situasi hari per hari, karena perubahan situasi, perkembangan situasinya terus dinamis, dan tiap daerah, tiap kota di Indonesia itu situasinya bisa beda-beda. Kebetulan Pak, ini kita di Surabaya, kantor pusatnya, yang mungkin paling hitam di antara yang hitam di Indonesia saat ini. Jadi pertimbangan kami di sini juga cukup berat, karena apapun yang terjadi adalah kesehatan dan keselamatan adalah yang nomor satu, dimanapun kita berada. Tapi kita juga menyiapkan skenario-skenario di mana mungkin kalau memang memungkinkan dimulai pada 2020 ini, dengan segala arahan dan panduan dari pemerintah, dengan mengutamakan kesehatan dan keselamatan, kita juga akan memikirkan apakah nanti yang di luar pulau dulu yang situasinya lebih hijau mungkin bisa memulai duluan, kemudian baru bergeser ke daerah-daerah lain begitu siap. Toh pesertanya kan relatif di daerah itu Pak, tidak ada anak Surabaya yang main ke Kalimantan atau ke Papua, enggak. Papua adalah Papua, Aceh adalah Aceh, jadi masih mungkin untuk memulai DBL dari tempat-tempat yang siap duluan, tapi kita sedang menyiapkan itu semua. Jadi plan kami adalah begitu situasi memungkinkan kita akan mengumumkan, tapi kita tidak menutup mata, teman-teman juga harus realistis semua bahwa ada kemungkinan kita mungkin harus menunda ke 2021, Olimpiade saja ditunda, apalagi DBL. Kita tidak ingin Pak mengumumkan, sekedar mengumumkan, tapi tidak ada detail-detail protokol dan lain-lain. Tadi Pak Menteri sudah menjelaskan, di bulu tangkis protokolnya begitu ketat. Di perusahaan kami pun sebenarnya juga protokolnya juga lumayan ketat di sini. Tapi kita ingin nanti kalau kita mengumumkan, kita benar-benar lengkap dengan protokolnya. Jadi misalnya nanti DBL misalnya dimulai bulan Desember atau apa gitu, nanti protokolnya sudah jelas. Kemudian ketika nanti harus tertunda sampai 2021, bukan sekedar protokolnya, tapi juga regulasi-regulasi kami juga siap untuk modifikasi, karena kami juga akan sangat kasihan terhadap adik-adik yang kalau sampai tertunda dia tidak bisa main di DBL, karena umurnya atau sudah lulus nanti, itu kita pikirkan juga sekarang. Jadi tim kami terus bekerja, tiap minggu bisa berubah plannya karena situasi yang berubah-berubah, tapi insya Allah nanti kalau DBL sudah mengumumkan, itu lengkap dengan detail protokol dan lain sebagainya. Dan kita juga akan minta panduan Pak Menteri nanti, juga dengan Departemen Pendidikan, juga dengan BNPB mungkin, supaya nanti kalau liga ini jalan, ini benar-benar jadi sesuatu yang safe, yang aman, karena bagaimanapun kesehatan dan keselamatan nomor satu. Dan sambil jalan mungkin terakhir kita juga aktif Pak, kita juga mengajak adik-adik ini untuk tetap berolahraga di rumah masing-masing, di tempat masing-masing, dengan program-program yang juga lewat media sosial dan channel-channel kita. Termasuk DBL Academy kita juga punya program seperti itu. Jadi ya belum ada jawaban konkret dari ini, tapi kita sudah menyiapkan kapan saja dan situasi bagaimana saja. Kalau DBL siap, adik-adik saya yakin sudah lebih siap dari kita. Dan adik-adik siap, kita juga nanti insya Allah juga siap. Seperti itu. Terima kasih Mas Asrul. Tambahan sedikit juga, sejak arahan pemerintah kita bekerja dari rumah, Pak Menteri, Mas Asrul, semua tim DBL masih aktif, karyawan masih aktif mempersiapkan Liga 2020 ini, sehingga kapanpun akan dimulai sebenarnya kami sudah siap semua detail teknis yang dibutuhkan. Namun kami tentunya butuh arahan dari Pak Menteri dan juga Mas Asrul untuk memutuskan keadaan ini. Mas Asrul, pertanyaan tambahan Mas, ada program-program apa Mas yang bisa dijelaskan yang sudah disiapkan oleh PT DBL Indonesia untuk mengajak anak muda bergerak dan olahraga? Ya, jadi yang saya khawatirkan kan ini sekolah di rumah,
kemudian tidak ada pertandingan, tidak ada latihan. Nanti anak-anak Indonesia nanti setelah pandemi ini selesai, Pak Menteri, nanti masalahnya malah obesitas, Pak. Jadi kita juga aktif minta tolong adik-adik untuk tetap latihan, tapi kita tahu juga adik-adik punya program juga. Saya dengar cerita teman-teman di Bajawa ini, Pak, latihan basketnya sampai pakai bola buah kelapa katanya, Pak, kalau tidak ada bola. Jadi kan itu kan semangat yang luar biasa kayak gitu. Syuting pakai kelapa. Dan kita juga punya tutorial basket, kita ada program tricky trick kayak skill contest dan lain-lain, bisa diikuti di aplikasi kami, adik-adik semua kan nanti ikuti terus itu di DBL Play, juga di channel YouTube kita DBL Play, juga di sosial media kita DBL Indonesia dan lain-lain. Nanti ada banyak program di situ, dan terus perhatikan ke situ karena sewaktu-waktu kita mungkin punya pengumuman-pengumuman yang penting yang berkaitan dengan berlangsungnya musim 2020 atau tidak. Ya, terima kasih Mas Asrul. Untuk teman-teman sekali lagi jika butuh untuk mengetahui update dari DBL Indonesia bisa follow di DBL Play dan juga lihat YouTube kami dan juga di sosial media. Saya mau kembali ke Pak Menteri. Pak Menteri, mohon izin. Saya pernah beberapa kali mendengarkan sudut pandang Pak Menteri terkait prestasi, bahwa prestasi ini berkaitan dengan seberapa banyak kompetisi ada di Indonesia. Jadi karena ini berhubungan erat, Pak, kami juga sangat kuat pada pedoman student athlete, Pak, student first and then athlete di Indonesia ini. Dengan situasi sekarang ini kan jadi mini kompetisi, Pak Menteri. Apa Pak yang saran atau arahan dari Bapak bagaimana anak-anak ini tetap bisa menjaga mimpinya tetap hidup walaupun kompetisi mungkin tidak bisa banyak di tahun ini, Pak? Iya, tentu kami harus realistis ya. Pemerintah harus realistis melihat kondisi ini. Kita tidak bisa memaksakan. Dan dari awal saya sudah sampaikan yang paling utama buat kami adalah kesehatan dan keselamatan atlet dan pelatih, baik yang junior maupun yang senior. Itu dari awal saya sudah sampaikan itu. Nah, memang kita harus kreatif dalam suasana seperti sekarang ini. Tadi Mas Asrul menyampaikan bisa saja di tempat yang hijau itu dilakukan kompetisi atau pertandingan. Itu kan salah satu pilihan. Atau yang lain apalagi gitu loh. Yang lain apalagi, yang jelas buat kami, bila ada kegiatan, kompetisi, kejuaraan, turnamen, itu tolong segera menyampaikan program kegiatannya dan penerapan protokol kesehatan. Dua itu yang kami nilai. Dan setelah itu kami tentu akan pandu ke gugus tugas. Contoh, 2 minggu yang lalu kami ada permintaan dari basket, IBL, yang akan melanjutkan kompetisi yang terhenti, yang terakhir kalau tidak salah di Malang ya, seri Malang itu terhenti. Kemudian bulu tangkis akan mengadakan turnamen internal, karena latihan selama 3 bulan akhirnya jenuh juga mereka. Jadi sesama anak pelatnas itu dipertandingkan dan ada hadiahnya. Ini dikreasi sendiri oleh PBSI. Nah, itu pun disampaikan kepada kami setelah kami mempelajari program kegiatannya seperti apa, kemudian penerapan protokol seperti apa. Oke, kemudian kami bawa ketemu langsung dengan Ketua Gugus Tugas, dengan Pak Letjen Doni Monardo. Jadi beliau kasih arahan jelas, ini yang boleh, ini yang tidak boleh, ini yang boleh, ini yang tidak boleh, ini yang. Nah, itu jadi panduan. Jadi seandainya ini ya, begitu situasi sudah memungkinkan, kemudian teman-teman di DBL sudah mendiskusikan, merapatkan, dan hasilnya akan memulai lagi kompetisi, entah caranya seperti apa, tempatnya di mana, dan lain sebagainya, tolong itu segera disampaikan. Kalau di BL ini ada tambahan, bukan hanya ke Kemenpora, tetapi juga ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Karena kalau kami sih sepanjang itu
memenuhi apa yang sudah pernah kami sampaikan, pasti kami akan antarkan ke gugus tugas. Sama-sama dengarkan apa yang menjadi arahan dari gugus tugas. Sama dengan 2 minggu yang lalu, Mas Junas ya, yang melaksanakan kompetisi ABL, dan Pak Sekjen PBSI dengarkan langsung arahan dari Ketua Gugus Tugas. Nah, sekarang mereka jalan yang bulu tangkis. Saya belum dapat kabar yang IBL karena rencananya nanti bulan September atau Oktober, lupa saya itu. Nah, itu. Jadi kalau ada keinginan untuk melakukan kegiatan setelah didiskusikan secara bersama-sama, monggo disampaikan kepada kami. Dua saja yang kami minta, perencanaan kegiatannya seperti apa, dan penerapan protokol kesehatannya seperti apa. Itu aja. Nah, nanti kami akan dampingi ke gugus tugas. Karena ini kegiatan IBL-nya secara nasional, maka tentu harus dengan gugus tugas yang ada di tingkat pusat. Itu Mbak Sani. Terima kasih Pak Menteri arahannya. Pak Menteri, saya boleh mohon izin menambahkan sedikit Pak. Ya, kita juga berusaha komunikasi juga kok dengan basket yang lain, karena bagaimanapun DBL juga bekerja bersama Perbasi, pusat maupun di seluruh daerah. Dan kita juga sudah diskusi sebenarnya karena kompleksitasnya kan memang macam-macam. Tadi Pak Menteri sudah menyebut karena kita memang nasional dan melibatkan sekolah, memang jadinya agak tantangannya memang lebih berat. Dan kita nanti pasti minta tolong panduan Pak Menteri dan nantinya pasti ke gugus tugas juga untuk memastikan segalanya aman. Karena sebagai pembanding saja Pak, misalnya kalau di IBL misalnya itu ada 10 klub, masing-masing klub misalnya 17 pemain, itu berarti kalau harus melakukan tes, itu hanya yang dites hanya 170 orang pemain. Memang nanti dengan ofisial dan lain-lainnya masih ada lagi, tapi angkanya masih ratusan. Sedangkan DBL sendiri pesertanya saja sudah 40.000 lebih, Pak. Itu kalau semuanya harus swab itu cost swabnya itu sekian puluh miliar hanya untuk jadi memang kompleksitasnya sangat luar biasa, tapi kita akan konsultasi dan kita akan bertemu juga nanti ya, Mbak Masania, kita akan koordinasi dengan gugus tugas juga untuk bagaimana yang paling baik untuk menyiasati ini. Tapi saya sih berharap daerah-daerah yang hijau itu nanti bisa mulai duluan. Tidak harus seperti urutan tahun-tahun sebelumnya. Jadi mana yang siap itu kita bisa siapkan duluan. Dengan protokol dan lain-lain yang lengkap, dengan panduan yang lengkap juga. Baik, makasih Mas Asrul tambahan informasinya. Pak Menteri, Mas Asrul, saya mau menunda sedikit tentang pertanyaan. Saat ini kita ada audiens dari Kota Bajawa. Saya mau undang dalam forum ini untuk berbagi, bercerita juga. Hari ini ada Coach Rudolf Agroswogo yang sudah bergabung di kita, Pak Menteri. Sedikit bercerita, Pak, bahwa Coach Rudolf Agroswogo ini adalah kepala pelatih dari tim SMA Regina Pacis, dan teman-teman bergabung di Honda DBL Kupang. Untuk bisa berkompetisi, mereka butuh 28 jam, Pak, perjalanan darat, laut, dan kembali lagi darat. Tim putra dan putri, dan tim ini sudah bergabung sejak 2015. Kami memulai Honda DBL Kupang tahun 2013. Namun SMA Regina Pacis ini begitu bergabung di Kupang, langsung menjadi juara, Pak, tim putrinya saat itu juga. Dan di 2016 sempat tidak bisa masuk ke final, tapi 2017, 18, 19 tim putrinya 3 tahun berturut-turut menjadi juara. Jadi ini salah satu cerita inspiratif. Kita mengundang Coach Rudolf untuk bergabung di sini, juga untuk menceritakan bagaimana kejadian di Bajawa saat ini. Apa kabar Coach Rudolf? Ya, sepertinya masih mute, Coach. Bisa dibantu? Dan saya lihat ada teman-teman, juga Coach di belakang. Sambil menunggu Pak Menteri, Mas Asrul, saya juga bercerita sedikit. Coach Rudolf ini sekarang posisi sedang di rumah.
Oh. Dan di rumah ini sebenarnya coach juga menampung 30 orang di rumah tersebut. 16 diantaranya adalah pemain-pemain dari Regina Pacis yang memang perlu bantuan untuk tinggal. Dan di sana mereka punya percetakan yang mereka jalani untuk menambah biaya ketika harus ikut kompetisi. Wah, luar biasa. Jadi saya melihat Coach Rudolf ini salah satu orang di balik basket di Kota Bajawa mungkin Mas Hasrul, kalau saya boleh cerita. Iya, sepertinya belum tersambung Coach Rudolf. Tadi sudah sempat terbuka tuh. Ini di mute lagi, coba dibuka mute. Gimana Coach? Belum bisa. Suaranya masih di mute tuh. Nah ini, udah. Sudah di mute. Halo, selamat sore dari Bajawa. Selamat sore. Oh sudah masuk. Ya. Halo, selamat sore Pak Menteri. Sore. Pak Asrul Ananda, Ibu Masari dan semuanya. Selamat sore, Coach. Apa kabarnya? Semoga baik semua. Selamat ulang tahun buat BBL. Terima kasih, Coach. Ya. Ini boleh diceritakan sedang bersama siapa, Coach, di kanan dan kiri? Oh, ini kebetulan teman-teman kami yang selama ini di sebelah kanan. Ini yang selalu jadi manajer kalau pergi bertanding. Teman kiri juga ini selalu jadi asisten pelatih, kami bertiga. Kebetulan kami di sini. Ada salah satu gimana? Masak tim Bajawa, Coach. Tim Regina Pacis. Iya. Ada tukang masaknya katanya. Oh, ini kalau masaknya itu biasa kita ganti anak-anak di rolling gitu. Untuk masak di rolling. Yang sama kadang-kadang sama guru putrinya yang dari sekolah. Iya. Coach bisa ceritakan Coach apa yang terjadi di teman-teman Regina Pacis dengan situasi saat ini. Sebenarnya kasus di Bajawa itu belum ada, tapi kebijakan-kebijakan pemerintah di kota tersebut sudah meminta semua juga membatasi kegiatan. Oleh karena itu, boleh dijelasin bagaimana anak-anak tetap berlatih, Coach? Baik, terima kasih. Kalau di daerah saya sini sebenarnya masih hijau. Tetapi kalau NTT, kebetulan di Kupang sendiri ada yang terkena jadi masuk di zona merah. Tapi kalau di Kabupaten Ngada, di Kota Bajawa ini masuk di zona hijau. Tapi seluruh sekolah mengikuti standar protokol dari gugus tugas sehingga diliburkan. Dan kebetulan daerah saya ini kebanyakan dari anak-anak sendiri sih kebanyakan dari kampung, dari desa, jadi pasti pulang kampung. Kalau untuk menjaga kesehatan sebenarnya secara alami sih di sini hampir semua rata-rata anak petani. Jadi kalau libur di sini sebenarnya aman-aman saja karena pasti mereka di kebun. Kalau di kebun pasti bekerja dan otomatis sebenarnya mereka untuk kebugaran itu tidak menjadi masalah. Kalau mengenai tekniknya itu, ya di sini saya sendiri tidak pernah terapkan yang terlalu palingan kalau yang di daerah-daerah seperti tadi yang diceritakan, yang punya kelapa ya tinggal pakai baring, tangannya dilatih hanya untuk latih follow through seperti itu saja. Dari pakai kelapa tidur sehingga palingan seperti sampai ball handling sedikit pakai kelapa karena kita sendiri sulit, kalau bola sendiri sulit, kalau palingan cukup untuk kita latihan saja karena memang kita keterbatasan fasilitas. Di sini lapangan untuk latihan saja cuma satu, itu juga kami yang perbaiki sendiri. bukan memang lapangan umum, lapangan pemerintah, kebetulan saya juga di Perbasi, jadi kami yang atur sendiri. Kalau lapangannya rusak atau kami perbaiki sendiri biasanya begitu. Dan kalau anak-anak sendiri kita sulit juga di sini kadang-kadang untuk kontak, misalnya mau video call atau terapkan video latihan karena banyak di kampung juga yang sinyalnya belum ada. Di daerah sini sinyalnya belum ada, jadi palingan anak-anak hanya memang dasarnya tuh kalau fisik tidak terlalu bermasalah karena kita dari daerah yang sulit, jadi kebanyakan petani. Ya makhluk pasti ada yang tahu lah namanya anak petani pasti rata-rata kuat lah fisiknya. Gitu. Baik, Coach. Di belakang saya lihat pemain ada champion 2019.
Oh ya, ini anak-anak yang tinggal sama saya di sini. Ada ini yang lainnya, ada kebetulan kita sudah free di sini jadi sudah dibuka jadi lapangan. Ada yang sekarang banyak yang sudah pergi ke lapangan. Ini tadi dia mau pergi lapangan, saya bilang tinggal dulu sini supaya ini yang ya barusan ada calon MVP tapi tidak dapat. Ya, udah urutan 2, yang MVP-nya yang lain ya. Baik, Coach. Sesiap apa, Coach, tim untuk berlaga di Honda DBL 2020? Kamu kalau pintu masuk, belok kanan toh? Satpam belok kanan. Kalau kami sendiri, kalau untuk pertandingan tuh siap saja ya, karena sebenarnya di sini anak-anak kita tidak terapkan untuk apa tuh, tapi sebenarnya bisa keluar terus bisa bertanding itu sudah syukur sekali, karena di sini tidak ada kita mau kompetisi dengan di kabupaten lain juga basket kan jarang. Sedangkan di sini palingan SMA yang kita dampingi saja yang bisa, yang lainnya belum, karena basket itu kan bukan olahraga favorit di sini. Jadi kalau untuk kesiapan pasti dasar senang, karena di sini kalau motivasinya sih bukan mau bertanding, motivasinya ya bisa keluar dari sini lah, bisa jalan-jalan ke Kupang, karena kan kebanyakan dari desa, dari kampung, saat keluar saja sudah senang, begitu sebenarnya sih. Jadi tambah kalau kompetisi bisa juara ya syukur sekali, terus kan bisa punya banyak teman. Dan mereka di sini sebenarnya dasar kami di sini bentuk kayak komunitas, sebenarnya tujuannya cuman supaya mereka punya kegiatan yang positif, jangan sampai keluar, bikin huru-hara di jalan, itu sih dasar sebenarnya. Gitu. Dan dengan basket kan kita bisa latih supaya punya kedisiplinan, kerja sama tim, rendah hati untuk bisa berbagi, ya itu saja sih sebenarnya poin-poin utamanya. Jadi pada prinsipnya ketika DBL siap, tim Bajawa siap ya, Coach? Siap sekali. Pak Menteri izin Pak, mungkin kita nanti di Bajawa duluan aja ya Pak ya. Oh ya. Siap. Baik, ini Coach. renyuh sekali ceritanya. Iya, Coach, mumpung ketemu langsung lewat virtual nih sama Mas Asrul dan Pak Menteri, apakah ada yang ingin disampaikan, Coach? Pertama-tama terima kasih ya buat kesempatan yang luar biasa sekali ini, kayak mimpi saja. Kan jarang juga ini. Selamat ulang tahun buat DBL. Semoga semakin baik ke depannya. Buat Pak Menteri, kami terus terang kami di sini sangat bersyukur ya bisa ketemu dengan Pak Menteri walaupun lewat aplikasi Zoom ini. Ya, ini luar biasa sekali. Harapan kami, kebetulan di sini kami juga di Perbasi sering sekali rapat bersama di KONI, tapi memang sulit. Di sini kebanyakan hanya di bola kaki. Jadi kami lebih banyak mengupayakannya itu sendiri. Kebetulan saya sedikit kita punya usaha untuk percetakan sehingga bisa membiayai semua ini. Kalau tidak kami sendiri kesulitan. Dan kami berharap semoga di sini saja, bayangkan di satu kota sebesar ini untuk lapangan tuh indoor saja belum ada. Jadi kebanyakan semua jadi sulit. Jadi memang sih kami lagi mengupayakan itu. Terus juga kalau buat di DBL, Mas Asrul, kalau bisa sih saran saya seandainya suatu saat berkesempatan dan juga ya regulasinya diatur seperti apa, kalau bisa yang DBL yang menang itu dipertandingkan supaya bisa punya level kompetisi yang berbeda lah. Jangan hanya ambil satu. Kadang-kadang kalau di sini terus terang, kadang-kadang kalau di sini pernah terjadi tuh yang MVP-nya dari SMAK Regina Pacis. Kebetulan kita di sini lebih banyak yang utamakan tuh kebersamaan sih. Jadi kadang-kadang saat dipilih satu malah jadi ada hilang kebersamaan. Jadi kadang-kadang macam barusan pernah kami bilang ya tidak usah, ganti saja yang di Kupang begitu. Akhirnya kami ganti. Jadi kalau seandainya suatu saat bisa secara tim itu mungkin lebih baik. Kalau dari kami sendiri sarannya itu saja. Tapi ini kan tergantung dari situasi dan regulasi yang ada saat ini. Itu saja. Pak Menteri, salam dari NTT. Tapi NTT itu besar. Ini Bajawa, Flores lah. Kapan, mumpung ketemu, Coach, kapan ketemu Menpora nanti, Coach, tim-tim yang juara ini, Coach?
bisa ditodong sekarang gitu maksudnya. Iya. Baik, terima kasih Coach Rudolf untuk cerita Ya. inspirasinya. Kami juga sangat senang menemui rekan-rekan juga di daerah karena pada prinsipnya ketika kita banyak bertemu anak-anak seperti tim Bajawa ini, kita justru menemukan pemain-pemain bibit yang mungkin bisa jadi masa depan Indonesia. Nah, Mas Asrul melihat dan mendengar tim dari Bajawa ini, saya yakin banyak juga tim-tim lain yang sudah melakukan persiapan bahkan setahun sebelumnya. Gimana Mas? Apa tega Mas kalau seandainya Honda DBL tidak ada di tahun 2020 ini? Ya pasti nggak tega. DBL ini dulu kan cita-citanya dibuat supaya anak-anak Indonesia itu punya kesempatan, punya panggung untuk unjuk diri, untuk merasakan kompetisi yang standarnya tinggi dan sama di semua tempat, sehingga mereka bisa, yang tadi seperti diceritakan Coach Rudolf, bisa dapat peluang untuk keluar dan lain-lain. Nah, melihat setelah sekian lama, kan ada cerita dulu, ada pemain yang untuk tanding ke Surabaya harus ikut truk, karena nggak punya uang untuk kendaraan, jadi dia nebeng truk, ke Surabaya, tanding, sekarang dia jadi pemain nasional, pernah juara di tingkat ASEAN juga, dan cerita-cerita seperti ini kan banyak sekali, jadi ya pasti nggak tega kalau nggak ada kompetisi, tapi dalam situasi sekarang ya kesehatan dan keselamatan, saya mengulangi Pak Menteri, harus nomor satu, kita harus melakukan ini sesehat mungkin, seaman mungkin, dan kita juga sedih banget kok. Salah satu kenikmatan saya menyelenggarakan DBL ini juga bisa keliling ke kota-kota itu melihat langsung, meskipun mungkin tidak bisa seperti dulu semua kota saya datangi, tapi saya punya hutang datang ke Kupang itu, dan nanti saya pengen ke Jawa kalau misalnya itu terjadi. Jadi ya moga-moga semua ini bisa cepat baik kalau kita semua disiplin ya. Ya, ini ironis mengingat saya tinggal di Surabaya dan situasinya seperti ini. Ya. Terima kasih Mas. Teman-teman, saya kembali mengingatkan teman-teman yang punya pertanyaan, silakan menggunakan kolom komentar. Nanti tim kami akan memilih dan saya akan membacakan pertanyaan untuk dijawab langsung oleh Mas Asrul dan Pak Menteri. Di tangan saya sebenarnya sudah ada beberapa pertanyaan yang dari tadi sudah masuk. Pertama-tama saya mungkin akan ke Pak Menteri nih Pak. Pak Menteri, ada pertanyaan Pak dari Metodis Binjai, Pak Menteri. Dari Devon Joneri Burhan, pertanyaannya kepada Pak Menteri adalah, menurut Kemenpora, apa pengaruh DBL terhadap basket di Indonesia, Pak? Oke. Ya, terima kasih pertanyaan dari Binjai. Pengaruhnya pasti sangat besar, ya. Pengaruhnya pasti sangat besar karena apa? Kami juga di Kemenpora ini sekarang sedang memfinalkan grand design tentang olahraga untuk semua cabang olahraga. Kita sadar bahwa olahraga kita tidak akan menuju satu prestasi yang baik kalau pembinaan usia dini, usia mudanya tidak kita lakukan. Nah, kami berterima kasih, tentu pemerintah berterima kasih kepada Mas Asrul dan teman-teman di DBL yang telah menginisiasi dan bahkan sekarang sudah usia yang 17 tahun, luar biasa. Ini sumbangsinya terhadap pembinaan atlet-atlet atau pebasket muda. Cuma memang harus ini menjadi sinkron. Jangan sampai ada yang dibina oleh DBL, kemudian dia begitu masuk di tim ke senior, di usia senior, itu malah dia tidak digunakan. Kecuali kalau memang kemampuan, skill-nya nggak ada dan lain sebagainya, saya setuju itu. Tetapi kalau baik, gitu ya, melalui pembinaan DBL ini, maka tidak ada salahnya kepada Perbasi, mudah-mudahan ada Perbasi, Pak Denny, ikut nggak ini Mas Asrul di sini? Ada perwakilan dari Perbasi Pusat, ada Pak, beberapa. Oh ya udah, oke. Ini jadi kebetulan DBL juga ikut ke pengurusan Pak, mohon maaf. Ya, jadi
Ya, jadi terutama pada saat penentuan tim-tim untuk senior itu kan masih ya bercampur-campur lah, tidak seobjektif mungkin. Nah, kalau pembinaan DBL seperti sekarang ini, saya berharap ini menjadi sources dari pemain-pemain yang akan muncul di tim nasional. Kan pembinaan usia muda di seluruh cabang olahraga itu kan ditujukan supaya ada talenta-talenta yang kelihatan kemudian secara berjenjang dia bisa dibina dan ujungnya adalah terbentuknya tim nasional. Kan ujungnya itu. Ujung dari semua pembinaan bukan hanya basket, bola, voli dan berbagai macam cabang olahraga, ujungnya adalah kita harus punya tim nasional yang kuat. Nah, untuk basket 2023 kita akan menjadi tuan rumah ya kejuaraan basket dunia. Nah, kalau sampai tim kita tidak lolos dalam kualifikasi, yang saya dengar sih kita hanya bisa menjadi tuan rumah saja. Kan sayang. Ini memang berbeda Mas Asrul dengan Piala Dunia U20 karena kita menjadi tuan rumah, maka kita ada tiket gratis menjadi peserta di antara 24 negara itu. Nah, basket ini agak berbeda ya, harus ikut kualifikasi. Saya menyaksikan sendiri bagaimana anak-anak kita bertemu dengan tim negara Filipina. Itu jauh, memang ya kita harus akui itu. Nah, maksud saya kehadiran DBL ini harus dimanfaatkan untuk pembinaan berjenjang cabang olahraga bola basket. Sebab kalau tidak, ini DBL dia sudah menghasilkan banyak talenta, kemudian begitu muncul ke tingkat mulai elit, mulai senior, tidak diambil, maka itu membuat orang jadi frustrasi. Buat apa juga kita berprestasi di tingkat SMA atau perguruan tinggi, toh juga untuk masuk di tim nasional itu tidak mudah. Nah, saya kira ini kepada teman-teman Perbasi, seobjektif mungkin, dan saya sudah katakan kepada semua pimpinan cabur, khususnya untuk rekrutmen pada tim-tim nasional, apalagi pada saat kita harus memberikan bantuan pembiayaan dari negara, kita persyaratkan betul dengan target dan fairness atau objektivitas dari rekrutmen untuk menjadi tim nasional. Jadi itu Mbak Sani, DBL saya kira satu harapan buat kita untuk menyuplai pemain-pemain untuk jadi tulang punggung tim nasional kita. Terima kasih Pak, terima kasih. Termasuk kehadiran Pak Menteri sore ini Pak, sebenarnya memberikan semangat buat basket Indonesia, memberikan kita pandangan-pandangan khusus di situasi terkini. Pak Menteri, satu pertanyaan lagi Pak dari Palembang, SMA Muhammadiyah 1 Palembang, namanya Adrian. Pertanyaannya adalah, bagaimana evaluasi penerapan normal baru olahraga saat ini? Sejauh mana normal baru olahraga berjalan, Pak? Tadi sempat dijelaskan Pak Menteri juga. Apakah ada kendala, hambatan, dan mungkin dampak positif yang sudah dirasakan, Pak Menteri? Ya, dari 3 kategori yang saya sampaikan, kategori latihan, kategori kompetisi, pertandingan atau turnamen, kemudian kategori olahraga masyarakat, yang agak susah buat kita ini adalah olahraga masyarakat. Misalnya di Jakarta, begitu Car Free Day sudah dibuka, itu susahnya mengatur orang harus menjaga jarak, harus pakai masker, itu agak sulit. Begitu Gelora Bung Karno sudah mulai, kan dibuka duluan itu sebelum Car Free Day, itu sudah dihimbau untuk tetap pakai masker, jangan bergerombol, jangan berkumpul, jaga jarak. Ini sulit. Maka saya bicara waktu itu dengan Formi, kebetulan olahraga masyarakat ini kan dinaungi oleh Formi ya. Ketua umumnya Pak Hayono Isman, saya bilang, Pak Hayono, ini kita membuat protokol umum, tetapi protokol secara khusus tolong dijaga betul. Tetapi kalau sudah bicara olahraga masyarakat itu susah. Olahraga latihan itu masih seperti yang saya beri contoh tadi kan, ada 3
pelatnas yang jalan, tapi dikontrol betul, baik untuk bulu tangkis, untuk menembak, maupun untuk angkat besi, itu terkontrol dan sudah berjalan 3 bulan aman-aman saja. Nah, saya sampaikan bahwa ada satu saja yang kena, saya akan stop pelatnasnya, saya akan stop latihannya. Tapi alhamdulillah itu diikuti dengan disiplin. Bagi yang olahraga-olahraga prestasi, pasti mereka sangat menjaga betul karena disitulah hidupnya, disitulah gantungan kehidupannya sehingga dia menjaga betul. Nah, untuk kompetisi kan sampai hari ini kan belum ada ya yang jalan. Nah, yang terus terang kalau ditanya yang susah ngaturnya yang mana? Ya olahraga masyarakat itu susah sekali. Ya, sudah dihimbau, sudah diberitahu pakai masker, jaga jarak, tetap saja maskernya ada, mungkin dikantongin atau cuma dikalungkan begini seperti ini. Ini saya tidak pakai karena suara saya tidak akan keluar kalau begini. Ya, saya harus memberi contoh ya. Jadi itu kemudian ya berjalan seperti biasa, seperti tidak ada apa-apanya. Nah, itu yang membuat pandemi kita akan lama kalau kita tidak disiplin. Kalau masyarakat kita disiplin, ya pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, berolahraga, insya Allah cepat. Nah, saya nggak mau bilang bahwa Surabaya itu nggak disiplin, Mas Asrul ya. Tapi faktanya tinggi terus. Nah, tadi teman dari dari Bajawa sampaikan tadi, mereka hijau, aman-aman karena kebanyakan petani, anak petani ternyata lebih sehat daripada kita yang tinggal di perkotaan ya. Ternyata lebih sehat anak petani daripada yang tinggal di perkotaan. Tapi oke lah, dimanapun kita, sepanjang kedisiplinan itu disiplin diri, kita lakukan dengan benar, mudah-mudahan kita bisa segera turun ya, kurvanya segera melandai, bahkan turun. Dan ini memang harus menjadi kebiasaan. Itulah yang namanya normal baru. Dulu kita nggak pernah pakai masker kemana-mana, sekarang harus pakai masker. Dulu kita nongkrong di mana saja, tidak ada masalah. Ya, Mas Asrul akhirnya tergugah juga harus menggantungkan maskernya. Standby, Pak, standby. Iya. Ya, jadi maksud saya, kebiasaan-kebiasaan ini akan mempercepat kita. Berkali-kali saya beri contoh dulu ya, dan ini akan jadi kebiasaan, akan jadi habit kita. Dulu itu sebelum ada kejadian bom di mana-mana, kan kita masuk ke airport, ke bandara itu hanya menunjukkan tiket saja, tidak ada suruh buka ikat pinggang, jam tangan dan sebagainya. Begitu ada kejadiannya, semua sekarang dimasuk di X-ray. Dan semua yang logam itu ditaruh di X-ray itu. Nah, sekarang begitu sudah tidak ada kejadian-kejadian, tetap itu kita lakukan. Ke bandara tetap ikat pinggang, jam tangan. Nah, saya membayangkan kehidupan kita nanti akan seperti itu. Walaupun sudah tidak ada, tetapi tetap kebiasaan-kebiasaan itu akan kita jaga terus. Makanya kalau ini menjadi habit, nah, inilah yang namanya normal baru. Siap. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak Menteri, untuk jawaban-jawabannya. Pak Menteri, saya minta izin untuk ke Mas Azrul, Pak. Silakan. Diizinkan. Terima kasih. Ada pertanyaan dari SMA Sinlui 1 Surabaya, Bapak Novan Ali. Mas Azrul, langkah apa yang akan dilakukan di Bel Indonesia untuk tetap dapat mewujudkan mimpi anak basket di seluruh Indonesia di tengah pandemi virus corona ini? Mengingat basket termasuk kategori level 9 dari skala 1 sampai 10 tingkat penularannya. Padahal event DBL competition ini paling banyak ditunggu-tunggu oleh anak basket di seluruh Indonesia. Ini pertanyaan yang belum ada jawabannya sebenarnya. Tadi Pak Menteri sudah menjabarkan panjang tentang bagaimana menjaga kesehatan dan lain-lain, tapi memang tadi seperti saya bilang bahwa kita tetap
bagi yang ingin latihan tetap utamakan kesehatan dan keselamatan, itu pasti nomor satu. Tadi Pak Menteri sudah mengingatkan bahwa semakin kita disiplin, semakin cepat ini semua berlalu, dan diskusi-diskusi ini kita bisa segera akhiri dan kita langsung ketemu di lapangan gitu. Jadi untuk sementara ya memang, apalagi ini dari Surabaya ya pertanyaannya, kita satu kota ini, jadi memang di sini agak sensitif Pak Menteri di sini sekarang. Jadi kita memang harus benar-benar, khusus Surabaya mungkin tingkat kehati-hatiannya mungkin lebih tinggi daripada yang lain. Saya jadi pengen pindah ke Bajawa ini Pak, bisa lari-lari main basket seperti itu. Jadi ya tadi DBL juga sudah melakukan program-program dari Kemenpora, juga ada program-program online yang media sosial dan lain-lain yang untuk menjaga kebugaran masing-masing. Yang penting kan diri sendirinya sehat dulu, bugar dulu. Memang konsekuensinya mungkin belum bisa latihan bersama, khusus yang di Surabaya mungkin seperti itu. Tapi yang penting kita terus menjaga diri. Kalau kita semakin disiplin, saya selalu bilang tidak ada jawaban yang lebih konkret ya Pak Menteri ya. Kan pokoknya kalau kita disiplin, kita selalu menjaga, ini semua akan lebih cepat karena memang jalan jawabannya ada pada diri kita masing-masing seperti itu. Tapi yang jelas DBL sendiri selalu punya plan A, plan B, plan C. Gedung-gedung basketnya semua juga nunggu DBL. Jadi karena pemakai terbesar basket, gedung basket di Indonesia adalah DBL, jadi semuanya menunggu kita sekarang. Jadi ya kita berharap situasi ini segera minimal sudah ditemukan protokol-protokol atau solusi-solusi khusus supaya aktivitas-aktivitas new normal itu bisa berlangsung, kira-kira kayak gitu. Jadi tadi sudah disampaikan Pak Menteri, begitu kita punya jadwal, program, dan protokol dan lain-lain, tentu kita akan konsultasikan dengan Kemenpora, juga dengan Kementerian Pendidikan, tentunya dengan gugus tugas, dan nanti dan mungkin kita dalam waktu dekat juga mungkin akan langsung konsultasi lebih intens juga, supaya nanti klub-klub atau sekolah-sekolah yang butuh panduan-panduan khusus kita bisa segera berikan panduan-panduannya, kira-kira seperti itu. Mohon maaf apabila belum bisa lebih konkret menjawab, karena kita sendiri juga melihat kalendernya bergerak terus. Ya, terima kasih Mas Asrul. Mas, pertanyaan kedua Mas, dari media, dari Suara Surabaya, Mbak Indri Novitasari. Pertanyaannya, apakah ada rencana untuk menggelar pertandingan e-sport? Karena sekarang banyak kompetisi e-sport seperti NBA 2K20. Ya, kalau kita lihat tren di dunia, memang banyak olahraga-olahraga yang pindah ke e-sport, misalnya Formula One, sambil menunggu balapan kemarin ada e-sportnya, pembalap-pembalap benerannya balapan, kebalap sepeda, ada virtual Tour de France sedang berlangsung sekarang, jadi pembalap-pembalap Tour de France itu balapan di rumah masing-masing, pakai online. Tapi basket ini kan beda ya, maksudnya kalau balap mobil dan balap sepeda itu masih ada kemiripan olahraganya, kira-kira kayak gitu, tapi di basket kan tidak bisa menggantikan syuting dengan menekan tombol, kira-kira kayak gitu. Jadi kita memang kita pernah melakukan program-program, bahkan kalau Anda datang ke pertandingan DBL, kita biasanya ada station e-sport di situ juga untuk pengunjung, anak-anak untuk ikut mengisi waktu dan bermain, tapi kita pasti ada program kayak gitu, tapi agak beda ya dengan kompetisi basket yang sesungguhnya. Yang kita lakukan paling ya game-game yang sifatnya virtual, jadi misalnya ada skill contest yang sifatnya virtual, jadi pemain di tempat masing-masing, adu kecepatan, adu skill, diadu dengan peserta lain di tempat lain, seperti itu juga kita lakukan. Jadi sebenarnya seperti pesan Pak Menteri tadi, harus kreatif bagaimana caranya supaya bisa tetap aktif. Dan kita juga kebetulan DBL ini punya DBL Academy di Jogja dan Surabaya sebenarnya, dan itu kita melakukan kelas-kelas virtual. Jadi bahkan kita punya kelas virtual online untuk semua sebenarnya, bagi yang bisa mengikuti silakan ke akun-akun media sosial DBL Indonesia, nanti dapat informasi di sana. Jadi ya yang bisa kita lakukan sejauh ini seperti itu, sambil menunggu situasi benar-benar bisa memungkinkan. Baik, Mas Asrul, makasih jawabannya. Saya mau izin ke Pak Menteri lagi, Mas Asrul. Ya. Pak Menteri, ada pertanyaan Pak dari media, dari Tribun Network Bogor, Wahyu Septiana. Langkah atau cara seperti apa yang akan dilakukan Menpora
untuk membantu memajukan olahraga basket, khususnya dukungan kepada DBL? Silakan Pak Menteri. Ya, pastilah kami, ya, pemerintah, khususnya Kemenpora, memberikan dukungan yang penuh. Apalagi saya dengan Mas Asrul kan berteman. Masa sih saya tidak mendukung teman? Salah itu. Ya, kita akan memfasilitasi apa yang memungkinkan untuk kita lakukan, ya, untuk memfasilitasi supaya DBL ini bisa tetap jalan, apa yang diperlukan dari kami, ya. Tapi tanpa keterlibatan pemerintah secara penuh saja sudah jalan luar biasa, Mas Asrul. Sudah jalan. Kami terbuka saja apa yang diharapkan dari pihak pemerintah, dari Kemenpora, kami akan lakukan sepanjang itu sesuai dengan aturan yang memungkinkan kami untuk bantu. Sebab namanya kementerian tentu ada aturan-aturannya, apalagi ini kita dipandu oleh aturan birokrasi yang ada dan administrasi yang ada. Jadi apa saja yang diminta untuk kami harus ikut bersama-sama, kami pasti akan lakukan itu. Apalagi seperti saya sampaikan tadi, DBL ini adalah mempersiapkan talenta-talenta yang ada di seluruh Indonesia untuk menjadi tulang punggung tim nasional. Pasti pemerintah tidak akan membiarkan DBL kerja sendirian. Kalau minta bantuan pasti kita bantu. Tapi kalau sudah bisa jalan sendiri, ya, karena Mas Asrul ini sangat pantang dia minta bantuan. Itu yang saya kenal dari yang namanya Asrul Ananda. Jadi udah jalan aja, kita support. Kita akan dukung apapun langkah yang akan dilakukan oleh Mas Asrul. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Menteri. Pak Menteri, pertanyaan terakhir untuk Pak Menteri, karena kita punya keterbatasan waktu. Dari SMA 35 Jakarta, Pak, Ikhwan Yusrin Sahabi. Menurut saya, fasilitas lapangan basket di Indonesia belum terlalu merata. Lapangan bola basket sepertinya belum sebanyak atau sepopuler lapangan sepak bola misalnya. Hal ini tentu berpengaruh terhadap talenta-talenta muda yang ingin mengasah kemampuannya. Apa tanggapan pemerintah khususnya Kemenpora melihat hal ini, Pak? Terima kasih. Ya, ditanya gimana tanggapannya, tentu prihatin. Nah, apa yang kami lakukan, ya, melalui keterbatasan Kemenpora, kami mensupport, ya. Tetapi kalau harus bangun satu hall basket yang bagus begitu, tentu kami tidak mampu. Itu adalah pemerintah daerah. Tetapi ada beberapa yang kami sudah lakukan untuk yang outdoor. Untuk misalnya seperti kondisi di Jawa itu mungkin masih tetap perlu lapangan-lapangan basket yang outdoor, ya. Artinya belum, karena katanya cuma satu. Yang satu itu saya nggak tahu indoor atau outdoor. Dan kalau itu kita koordinasikan dengan dinas terkait, ya, dinas terkait, di mana memang benar-benar itu menjadi kebutuhan dari daerah itu. Ada program, ya, di tempat kami, tetapi karena COVID ini kemudian itu dihapus, ya, semua konsentrasikan untuk membiayai penanganan COVID. Nah, kalau untuk yang outdoor dan itu sesuai dengan plafon yang ada di Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan kita koordinasikan dengan dinas terkait, maka kita pasti akan lakukan itu. Ini kan seperti Bajawa. Bajawa ini potensi luar biasa, tetapi sarananya kurang. Kan gitu, ya. Nah, mungkin kemampuan pemerintah kabupaten ngadanya juga belum terlalu kuat untuk itu. Nah, kami akan bisa pelajari itu, kami lihat, tetapi bukan untuk membangun satu hall basket yang seperti yang punyanya Pak Mas Asrul gitu, bukan.
Ya yang biasa, yang lapangan-lapangan sekolah gitu, yang outdoor maksud saya. Karena itu juga sudah bisa berguna buat daerah-daerah yang jauh dari ibu kota dan fasilitasnya sangat kurang. Jadi itu yang usaha-usaha kami untuk membuat pemerataan, tetapi terus terang kita tidak bisa menjangkau keseluruhannya, dan memang itu menjadi minat ya. Seperti NTT, saya benar tahu bahwa memang basket ini bukan olahraga favorit di sana. Di sana sepak bola, tinju, dan yang lain-lain. Tetapi luar biasa teman-teman dari Ngada ya, dari Bajawa yang mendorong ini menjadi satu olahraga yang diminati oleh anak-anak muda ya. Terus terang basket ini kan segmentasinya agak berbeda dengan olahraga yang lainnya. Nah, kalau teman-teman di NTT mendorong itu, nah kita tinggal komunikasi ya, kita akan coba bantu ya. Kita akan coba bantu, tapi itu yang saya sampaikan tadi, jangan membayangkan kita bisa membangunkan satu hall basket yang ini, tetapi kalau yang outdoor, asal tanahnya ada dan tidak bermasalah, ya, karena kami pernah sudah untuk lapangan olahraga, tetapi ternyata begitu kita sudah memulai, tanahnya bermasalah. Nah, kami tidak mau. Sebab itu bisa jadi temuan BPK ke saya, ke Kemenpora. Nah, kami sangat hati-hati betul itu. Jadi kalau ditanya apa, ya saya mau seluruh kota, seluruh Indonesia, bahkan kalau bisa setiap kecamatan ya, minimal itu sudah punya lapangan basket ya. Kalau desa mungkin belum bisa kita terjangkau dan memang minatnya. Mungkin di ibu kota kecamatan. Kota kecamatan kita dorong itu, tetapi sekali lagi adalah yang outdoor, karena itu kemampuan kita masih di situ. Itu Mbak Sani. Baik Pak Menteri. Pak Menteri, tadi adalah pertanyaan terakhir. Kita sangat memahami Pak Menteri jadwalnya sangat padat. Oleh karena itu terima kasih Pak Menteri, kita diberikan waktunya di dalam diskusi ini. Gambaran-gambaran yang diberikan juga membantu kami untuk memilih sikap nanti Pak Menteri kemudian hari. Ditunggu Pak di lapangan basket di BL, ketemu ikut sama Mas Asrul, mungkin touring Pak dari kota ke kota, ketemu sama teman-teman. Pak Menteri, saya terima kasih banyak. Ini pertama kali peserta-peserta DBL bisa bertemu langsung, memberikan pertanyaan ke Menteri Olahraga kita Pak, karena ini yang penting buat mereka kan semangatnya, Pak. Maksudnya semangat dan diberi panduan-panduan supaya ke depannya bisa lebih maju lagi. Jadi saya pribadi terima kasih banyak. Teman-teman semua mungkin belum paham, begitu Pak Menteri diangkat, waktu itu saya termasuk yang banyak curhat ke beliau, telepon. Jadi terima kasih dan mohon maaf kalau saya sering mengganggu Pak selama ini Pak. Saya kapan saya dicurhati saya oke. Tetapi responnya bisa cepat kalau nggak ada kegiatan, tetapi bisa terdelay kalau saya sedang ada kegiatan. Tapi pasti saya respon. Iya Pak, terima kasih banyak. Sekali lagi terima kasih Pak Menteri, sampai ketemu lagi di... Oke Mbak Sani, dan kepada teman-teman semua ya tetap semangat. Hanya dengan disiplin, pandemi ini bisa kita atasi. Siap. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak, selamat bertugas. Terima kasih banyak. Oke. Baik, teman-teman, itu tadi diskusi dengan Menpora. Mas Asul jangan kemana-mana dulu Mas, karena banyak pertanyaan titipan yang harus ditanyakan katanya Mas. Dari SMA Negeri 2 Merauke, Mas Asrul. Waduh. Ada pertanyaan Mas, bagaimana tanggapan DBL tentang raksasa-raksasa yang bermunculan dari Kabupaten Merauke, seperti Kakak Henry, Cornelis Lakai, Armando, Anthony, dan Filemon, Basik-Basik. Dari Juan Pongliku, SMA 2 Merauke. Ya, ini, sayang Pak Menteri sudah tidak ikut. Waktu bertemu Pak Menteri sebelum pandemi ini,
yang saya tunjukkan itu foto, kan waktu itu Pak Menteri kita diskusi soal basket, soal olahraga secara umum. Kemudian Pak Menteri nanya, kan ini mau ada Piala Dunia basket di Indonesia, tapi timnas kita bagaimana? Emang sesusah itukah mencari pemain-pemain tinggi di Indonesia? Yang saya tunjukkan waktu itu adalah foto anak-anak Merauke ke Pak Menteri. Jadi Pak Menteri sudah tahu Armando, Anthony, dan lain-lain itu sudah tahu. Dan waktu itu diskusi memang pada dasarnya adalah bagaimana memberi kesempatan sebanyak mungkin. Jadi kayak DBL ini bisa jadi kayak menebar jala. Jadi nanti siapa tahu kita dapat raksasa-raksasa ini semakin banyak. Tinggal bagaimana kemudian dari DBL mendapatkan tempat supaya mendapatkan training yang ideal supaya dia bisa terus naik kelas. Karena DBL sebesar apapun DBL, kita ini hanya panggung dan jala. Pembinaan selanjutnya harus ada level-level berikutnya. Jadi ya kita sih seneng banget gitu. Maksudnya setiap tahun sekarang semakin mudah menemukan raksasa-raksasa ini. Dan memang kebetulan Merauke luar biasa, selalu ada yang dari Merauke. Tapi tim DBL Indonesia All Star yang barusan pulang dari Amerika sebelum pandemi itu salah satu tim tertinggi yang pernah kita punya. Sebelumnya malah tahun 2010 mungkin yang setinggi itu. Dan semakin sering kita punya tim seperti itu, nanti ujung piramidnya pasti akan lebih baik. Jadi saya termasuk bilang ke teman-teman DBL juga, teman-teman di PT DBL, bahwa kalau ke depan ini kita harus punya program di Merauke ini, karena, dan saya sudah sampaikan ke Pak Menteri juga, Pak Menteri juga antusias, wah hebat ya, dari Merauke ada begitu banyak pemain-pemain tinggi katanya. Jadi sulit dibilang ya, karena memang itu sesuatu yang luar biasa. Kita tidak pernah menyangka selama sekian tahun selalu memproduksi. Jadi saya harus mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak basket yang ada di Merauke, karena mereka yang rajin mencari bakat-bakat ini, dan itu nanti ujungnya adalah untuk Indonesia. DBL ini hanya jalan lewatnya saja. Nanti ujungnya adalah untuk Indonesia. Ya, thank you Mas. Pertanyaan terakhir, Mas, ya. Dari Rocky Padilla. Sekarang ini ada gap untuk kompetisi antara SMA dan profesional. Wah. Saya merasa kompetisi untuk kelas mahasiswa kurang maksimal karena pertandingannya sangat minim, apalagi di luar Pulau Jawa. Apakah DBL akan ada plan untuk mungkin membuat liga di level kampus ke depannya? Wah, ini pertanyaan apa ini, Rocky? Yang jelas sih, kita sejauh ini sudah konsisten 17 tahun menyelenggarakan untuk SMA. Semoga pandemi ini tidak menghentikan dan tidak mengganggu terlalu lama. Kita juga ada SMP, meskipun kotanya belum sebanyak yang SMA. Permintaan untuk tingkat universitas memang ada. Ini bukan hanya pertanyaan dari Mas Rocky, tapi sebenarnya banyak yang sudah menemui Mbak Sani, saya, dan teman-teman di DBL yang lain untuk memikirkan tentang liga itu. Dan benar memang, jadi kalau kita bilang piramid ya, piramidnya sekarang di bawahnya jala yang menjaring pemain-pemain ini sudah ada, seperti DBL dan turnamen-turnamen lain yang ada banyak di daerah. Kemudian IBL-nya juga ada di ujung atas, tapi di tengah-tengahnya ini memang kosong. Ini memang bukan kosong sebenarnya, tidak cukup banyak untuk menjadi jembatan antara piramid bawah dengan ujung atas. Jadi ini yang saya sempat diskusi juga dengan Pak Menpora, dan karena sekarang DBL juga lebih aktif berpartisipasi dengan Perbasi, PP Perbasi, jadi kita akan diskusi ini, dan sudah ada diskusi tentang ini sebenarnya, cuman semua terhenti ketika pandemi. Jadi kita sudah sempat diskusikan soal itu juga, kemungkinan liga kampus dan lain-lainnya itu. Jadi, dan kita sekarang punya komunikasi yang sangat baik dengan IBL, dalam artian bagaimanapun basket Indonesia ini harus bekerja bersama. Ujungnya saja tidak cukup, bottom piramidnya, piramid bawahnya saja tidak cukup. Kita harus mikirkan bagaimana ini perjalanan ke puncaknya lebih baik. Ini cuman sayangnya itu sekali lagi, begitu baru dimulai komunikasi dan diskusi dan lain-lain, pandemi terjadi. Jadi ini sekarang kita memikirkan bagaimana yang ada jalan dulu ini. Begitu ya, Rocky ya? Atau Rocky aja jadi penyelenggaranya. Kan semakin banyak orang bikin basket semakin baik. DBL sendirian nggak kuat pasti. Tapi pakai nama DBL ya?
Itu nggak apa-apa tuh. Saya bagian jalanin aja. Thank you Mas Azrul sudah dijawab pertanyaannya, karena memang kalau aku lihat sendiri sangat sayang banget ya, apalagi kan kalau kayak kita lihat negara Filipina pun anak-anak yang dari kuliah pun itu udah ada beberapa yang masuk ke tim nasional karena mereka memang dipersiapkan untuk kedepannya nanti bermain di tim nasional. Dan ini kalau mereka cuma main misalkan 1 tahun tandingnya cuma 5 game, 6 game kan anak-anak yang di kampus ini sangat sayang sekali ke depannya gitu, perkembangannya akan terhambat banget. Jadi menurut aku itu kenapa gap-nya jauh banget antara pertandingan SMA dan juga dengan saat mereka nanti mau naik ke profesional. Ya, diskusi dan sebenarnya percakapan tentang dengan Perbasi dengan DBL ini sudah semakin intens, termasuk juga dengan IBL, karena apapun yang terjadi kepentingan Indonesia kan yang nomor 1. Jadi kita sebenarnya sudah sempat memikirkan itu. Bahkan sekarang ada manajemen dari DBL pun juga dilibatkan. Kita terima kasih ke Perbasi juga. Ada manajemen dari DBL yang dilibatkan sebagai pengurus juga di Perbasi Pusat, sehingga kita ke depannya harapannya bisa lebih membuat ini semua inline. Cuman kan sekali lagi pandemi terjadi, semua terhenti dulu, jadi kita harus memikirkan yang utama, nasinya dulu dipikirkan lagi nih bagaimana, karena percuma kita ngomongin konsep kalau nggak bisa jalan. Betul. Thank you Mas Azza dan juga Mbak Sani. Ya, thank you. Mas Azrul, ini kan kalau kita rangkum dari pembicaraan hari ini, kita melihat bahwa banyak sekali yang sudah bersemangat dan mempersiapkan diri ikut kompetisi kita di 2020. Tapi seperti yang dijelaskan oleh Pak Menteri, bahwa kesehatan dan keselamatan itu adalah prioritas utama. Tidak hanya ke pemain, tapi juga penonton, bahkan juga ke panitia. Ini yang jadi prioritas kita saat ini. Nah, dengan situasi ini, Mas, sebelum kita menutup acara diskusi hari ini, apa Mas yang bisa Mas Azrul sampaikan supaya teman-teman ini semangatnya tidak padam, tetap fokus berlatih, mempersiapkan diri, karena seperti yang saya tadi sempat sampaikan Mas, bahwa tim DBL dari awal tidak ada yang tidak aktif, semuanya sudah mempersiapkan diri. Besok saja kita mulai, sebenarnya kita sudah siap, tapi jangan khawatir teman-teman, kita juga memahami ketika kita memutuskan untuk berjalan kompetisi ini, kita akan punya waktu 3 bulan dari saat kita menyampaikan kapan kita akan mulai. Jadi teman-teman akan punya waktu nafas untuk mempersiapkan. Nah, apa nih Mas yang bisa disampaikan supaya semangatnya tetap membara? Yang jelas DBL ini kan memang Liga SMA sebenarnya ya. Ini kompetisi SMA, tapi standar-standar yang kita lakukan ini sebenarnya melebihi profesional sebenarnya. Bahkan banyak dicontoh oleh liga-liga profesional. Jadi kita ingin tetap menjaga standar DBL yang tinggi itu, apalagi di situasi seperti ini, tadi kesehatan, keselamatan, apapun adalah yang nomor 1. Jadi kita terus melakukan persiapan di internal PT DBL. Kita tadi Mbak Sani sudah bilang, begitu kita umumkan, kita akan umumkan itu secara detail dan konkret. Bukan sekedar, oh kita mulai Oktober, tapi detailnya seperti apa nggak ada. Kita nggak mau kayak gitu. Kita pengen nanti ketika diumumkan, benar-benar sudah lengkap, detail, dan macam-macamnya. Bahwa jadwalnya nanti mungkin bisa geser-geser karena situasi hijau, merah, atau hitam situasi wilayahnya, itu nanti mungkin menyesuaikan. Tapi panduan-panduan dan lain-lain kita akan siapkan jauh-jauh hari, supaya peserta juga punya waktu untuk bersiap-siap. Dan apalagi di DBL kan ini konsepnya student athlete, jadi tetap sekolah juga yang sangat utama. Tidak boleh DBL mendahului jadwal sekolah. Sekolah saja masih belum pasti kapan, masa sudah ngomong-ngomong kompetisi basket, ini semua harus berjalan beriringan dengan baik. Jangan-jangan setelah diskusi dengan Menpora, perlu dengan Mendikbud, Mas? Kayaknya perlu. Sebenarnya sudah ada komunikasi dengan Mas Nadiem, kebetulan kita juga teman, cuman ini kan semua fokus pada tanggung jawab masing-masing. Kita harus menyadari bahwa ini masalah yang belum ada contohnya sebelumnya. Jadi tidak ada, dulu seperti apa, sekarang bagaimana, itu tidak ada. Jadi kita semua harus saling respect, saling menjaga, saling mendukung, dan tadi ditegaskan terus-menerus disiplin, kesehatan, keselamatan, karena kalau misalnya adik-adik, teman-teman semua siap di daerahnya, ketika situasi memungkinkan, maka kita pun siap. Jadi intinya teman-teman siap, DBL siap. Tinggal pandeminya mau hilang atau enggak. Iya, baik Mas. Mungkin ini adalah
pembahasan terakhir, Mas, di sesi ini. Saya mau mengucapkan terima kasih untuk para stakeholder, umumnya para rekan media dan juga peserta DBL, orang tua dan juga pelatih, tapi khusus juga kepada para partner yang terlibat dalam forum ini. Saya mengucapkan terima kasih pada Astra Honda Motor, Bapak Andika Sapmarin yang sudah mengikuti diskusi ini, lalu Pak Dendisyan dan juga Bapak Suhari dari MPM Motor Honda, Bapak Catur Limas dan Erwin Suganda, Generasi Emas UBS. Terima kasih Pak sudah bergabung. Pak Thomas More dari Protim, bola basket kebanggaan Indonesia, Pak Thomas. Lalu Ibu Rati dari Ultramilk, Bapak Stephen Walla dari Jamu Ibu, Pak Luki, Coach yang juga sudah hadir juga di sini, dan teman dari Bajawa tadi yang sudah terlibat. Terima kasih. Oke, sampai ketemu lagi. Pakai masker. Pakai masker ya. Stay safe ya. Assalamualaikum. Stay safe. Mario.